Nabi juga ada bertanya bagaimana tentang akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran yang berjalan itu begitu. Akhlaknya itu afalnya, itu ucapannya. Nabi walaupun misalnya sering kita dengar sudah terhapus dosanya, baik yang sebelum atau yang sesudahnya, tapi Nabi masih bengkak kakinya di dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya begini, kan dosanya sudah diampuni, Nabi jawab, tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita santri juga kurang lebih seperti itu, kurang lebih seperti itu. Apalagi jelas dalam akhir surah Taubah yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi yang pertama ini punya susah. Kalau umat ini punya susah. Akhlaknya, afalnya sebagai seorang murid susah. Kalau ada saudaranya yang lebih susah. Jangan senang di atas penderitaan orang. Rasain loh, orang buat. Itu maupun itu bukan akhlaknya Nabi, itu bukan afalnya Nabi. Nabi selain tadi ya kerjaku menfusikum azizun alaihi ma antum. Dan juga Nabi harisun alaikum. Nabi ini juga punya sifat serakah. Serakah dalam artian pengen semua umatnya untuk mendapatkan hidayah. Nah, kita sebagai seorang murid, akhlak dan afalnya berarti tidak boleh benci kepada pelaku maksiat. Justru kita harus serakah bagaimana pelaku maksiat itu dapat hidayah. Jangan langsung memperduh akhirnya berat. Nah, kalau dia hal gitu, umat kami kalau begitu pertama harus susah. Mereka dalam kemaksiatan. Dan juga harisun alaikum, punya sifat kita serakah bagaimana ya orang bisa dapat hidayah. Harisun alaikum, Nabi juga punya sifat yang selanjutnya bil mu'minina raufur rahim. Pada setiap orang mukmin, Nabi punya sifat rauf, Nabi punya sifat rahim. Rauf artinya memberikan kebaikan kepada orang lain, rahim memberikan manfaat kepada orang lain. Itu akhlaknya, itu contoh sedikit dari afalnya, apalagi dari akwalnya. Akwalnya Nabi punya sifat. Kalau kita baca aqwaid sektor itu kan sifatnya Nabi salah satunya dengan jujur, sidik. Lisan kita sebagai seorang murid harus ikut kepada lisannya Nabi. Supaya apa? Punya lisan ini selalu jujur, selalu jujur. Itu seorang murid itu seharusnya begitu. Yang tergambar dalam lisannya itu lisannya Nabi. Seorang murid yang tergambar pada gerak tubuhnya, yang tergambar itu gerak tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam akhlaknya juga yang tergambar sosok Nabi Muhammad SAW. Itu yang namanya murid, kata Imam Al-Haddad. Dan juga Imam Al-Haddad katakan seorang murid mumtasilan bi amri rabbihil azim. Seorang murid itu mentaati kepada perintah Allah yang maha besar. Mentaati perintah Allah fi kitabihil karim, yang ada di dalam kitab yang Allah Al-Karim yang mulia. Tidak hanya mengikuti kepada nabinya, tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan setelah ini. Haitsu yaqulu, di mana Allah berfirman, wa ma atakumur rasuluh fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah Rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, perintah Allah ambil. Apapun kalau itu datangnya dari Nabi, ambil. Jangan pakai dipilah-dipilih. Oh, iya senyaman ya.
Janja, nggak boleh dipilih-pilih begitu. Apapun katanya Allah yang didatangkan oleh Nabi itu suruh ambil. Dan waman nahakum anhu fantahu, apapun yang Nabi larang itu jauhi. Nah, itu begitu. Itu perintahnya Allah.